Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Harahap dengan NIM 24030044 dari kelas Matematika NKA. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Mugni MPD. Di video ini saya akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius di bidang atau R2. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengenal sistem koordinat. Koordinat kartesius atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Prancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan CART, yaitu diagram kartesius atau Cartesian. Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Simpelnya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Selanjutnya, kita akan membahas sistem koordinat kartesius di bidang R2. Terdapat 3 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu koordinat kartesius di bidang R2. Yang kedua, jarak antara dua titik di bidang. Dan yang ketiga adalah rasio pembagian segmen garis di bidang. Koordinat kartesius di bidang. Sistem koordinat kartesius memuat dua buah sumbu, yaitu sumbu yang arahnya vertikal atau biasa disebut sumbu Y, dan sumbu yang arahnya horizontal atau sumbu X. Berdasarkan gambar, sumbu koordinatnya diberi warna hitam. Sumbu Y disebut juga ordinat, dan sumbu X disebut juga absis. Terdapat 4 daerah pada sistem koordinat ini, yaitu daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berdasarkan gambar, daerah kuadran 1 memiliki nilai absis X dan ordinat Y yang semuanya positif. Daerah kuadran 2 memiliki nilai absis X yang semuanya negatif dan ordinat Y yang semuanya positif. Daerah kuadran 3 memiliki nilai absis X dan ordinat Y yang semuanya negatif. Dan daerah kuadran 4 memiliki daerah absis X yang semuanya positif dan ordinat Y yang semuanya negatif. Rumus koordinat kartesius adalah X, Y, dengan X sama dengan nilai absis atau sumbu X dan Y sama dengan nilai ordinat atau sumbu Y. Pada gambar, terdapat dua titik koordinat, yaitu titik A dan titik B. Untuk menuliskan titik koordinatnya, kita tentukan dahulu nilai sumbu X dan nilai sumbu Y-nya. Berdasarkan gambar, titik A adalah 5,10 karena absisnya berada di skala 5 dan ordinatnya berada di skala 10. Itu artinya titik A berada di daerah kuadran 1. Sedangkan titik B sama dengan 15,5 karena absisnya berada di skala 15 dan ordinatnya berada di skala min 5. Itu artinya titik B berada di daerah kuadran 4. Jarak antara dua titik di bidang. Misalkan titik P X1, Y1 dan titik Q X2, Y2 pada bidang XOY seperti gambar di bawah. Dengan menggunakan konsep dalil Pythagoras, maka jarak antara titik P X1, Y1 dan titik Q X2, Y2 adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh, dua titik A dan B dipisahkan oleh jarak D. Jika koordinat titik A adalah 3,2 dan titik B adalah min 3,4, maka tentukan jarak antara titik A dan B. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita lihat apa yang diketahui. Dari soal diketahui, titik A adalah 3,2, maka nilai X1-nya adalah 3 dan nilai Y1-nya adalah min 2. Kemudian di soal juga diketahui
nilai titik B, yaitu min 3,4. Maka nilai X2-nya adalah min 3 dan nilai Y2-nya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan jarak antara titik A dan B, kita dapat menggunakan rumus yaitu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan akar dari min 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang min 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari min 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar min 36 ditambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah 6 akar 2 satuan. Rasio pembagian segmen garis di bidang. Jika koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembagian diketahui, maka koordinat titik P dapat dicari. Pada gambar, dimisalkan diketahui titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B x2, y2 dan titik P xp, yp membagi segmen garis AB sedemikian hingga terhadap perbandingan AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Dengan menggunakan sifat dua segitiga sebangun, maka diperoleh koordinat P, xp, yp sama dengan mx2 ditambah nx1 per m ditambah n, my2 ditambah ny1 per m ditambah n. Jika m sama dengan n, maka AP berbanding PB sama dengan M berbanding N sama dengan M berbanding M sama dengan 1 berbanding 1. Akibatnya, titik P menjadi titik tengah garis AB dengan titik P, XP, YP sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Contoh soal rasio pembagian segmen garis di bidang. Soal yang pertama, diketahui titik A min 5,3 dan titik B 7,9. Tentukan koordinat titik yang membagi segmen AB dengan perbandingan 3:2. Untuk penyelesaiannya, dari soal diketahui titik A adalah min 5,3 sehingga nilai X1 adalah min 5 dan nilai Y1 adalah 3. Dari soal juga diketahui titik B adalah 7,9 sehingga nilai X2 adalah 7 dan nilai Y2-nya adalah min 9. Dan dari soal juga diketahui perbandingan 3:2 sehingga nilai M adalah 3 dan nilai N-nya adalah 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus yaitu P, XP, YP sama dengan mx2 ditambah nx1 per m ditambah n, my2 ditambah ny1 per m ditambah n sama dengan 3 dikali 7 ditambah 2 dikali min 5 per 3 ditambah 2, 3 dikali min 9 ditambah 2 dikali 3 per 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 21 ditambah min 10 per 5, min 27 ditambah 6 per 5, sama dengan 11 per 5, min 21 per 5. Untuk soal yang kedua, tentukan koordinat titik tengah dari segmen garis yang dihubungkan oleh titik A 1,2 dan titik B 7,5. Untuk penyelesaian dari soal diketahui yaitu titik A adalah 1,2 sehingga nilai X1 adalah 1 dan nilai Y1 adalah 2. Dan dari soal diketahui titik B adalah 7,5 sehingga nilai X2 adalah min 7 dan nilai Y2-nya adalah 5. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus yaitu P, XP, YP sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2 sama dengan 1 ditambah 7 per 2, 2 ditambah 5 per 2
Hasilnya adalah 8/2,7/2, sama dengan 4,7/2.